Emang ada apa sih di Masjid Nabawi di sore itu? Kan udah belajar nih tadi di kampus. Nah, ke Masjid Nabawi itu ngapain sore itu di sana, mahasiswa? Dan ada juga beberapa mahasiswa yang datang karena dia telah memilih satu syekh untuk bertalaki dengan beliau, dengan syekhnya. Oh, berarti luar biasa ya? Iya. Berarti belajar nggak cuma di kampus, bisa juga dengan mulazamah sama syekh di Masjid Nabawi. Kalau tadi cerita dari antum ya, katanya kan kampus cuma belajar aja tuh. Sisanya mungkin masing-masing mahasiswa terserah mau ke Masjid Nabawi, mau ngapain. Apa emang agenda kampus itu cuma belajar aja? Atau ada ekskulnya, atau ada agenda apanya misalnya, organisasi kah? Atau ada agenda-agenda di pertengahan-pertengahan perkuliahan atau gimana? Apa cuma udah belajar aja di kampus? Emang ada apa sih di Masjid Nabawi di sore itu? Kan udah belajar nih tadi di kampus. Nah, ke Masjid Nabawi itu ngapain sore itu di sana, mahasiswa? Ada beberapa orang yang niatnya berbeda-beda ke Nabawi. Oh, berarti bukan agenda dari kampus di. Bukan agenda dari kampus. Berarti jadi bis itu menyediakan bagi mahasiswa yang ingin datang ke Masjid Nabawi. Bahasanya kami tuh liman aroda, siapa yang mau. Liman aroda. Oke. Gitu. Nah, ada orang yang memang mau datang aja. Mau datang aja. Mau bertadarus aja dan lain-lain. Dan ada juga beberapa mahasiswa yang datang karena dia telah memilih satu syekh untuk bertalaki dengan beliau, dengan syekhnya. Oh, berarti luar biasa ya? Iya. Berarti belajar nggak cuma di kampus, bisa juga dengan mulazamah sama syekh di Masjid Nabawi. Jadi beberapa mahasiswa itu mereka sudah memilih syekh ini untuk untuk bermulazamah gitu. Oh, luar biasa ya kayak gitu. Jadi mereka datang dengan niat untuk belajar juga. Dan ada juga kalau teman saya nih, dia selalu dia rajin ke Nabawi. Ada salah satu teman saya, dia rajin ke Nabawi. Saya tanya, kenapa kamu sering sekali datang ke Masjid Nabawi, sering datang ke Haram? Katanya, saya sering galau katanya. Sering galau. Ya, jadi untuk mengobati kegalauannya, Masjid Nabawi. Datang ke Masjid Nabawi. Insya Allah ya. Salah satu ada teman saya yang seperti itu. Kalau saya pribadi ya datang ke Masjid Nabawi ya biasa untuk ikuti kajian aja. Saya belum memilih satu syekh untuk bermulazamah terus dengan syekh itu. Jadi macam-macam ya, ada yang ketemu dengan syekhnya, ada yang udah mau main aja gitu. Ada yang mau main aja. Ada juga yang mau tadarus doang, ada yang ikut kajian. Bahkan ada juga orang yang ke Nabawi sekalian untuk beribadah kan di situ, sekalian juga ya untuk belanja misalkan. Banyak lah macam-macam orang mau ke Nabawi. Tapi intinya ya satu, untuk beribadah kepada Allah pasti. Itu sampai jam berapa? Biasanya biasanya mahasiswa itu di Nabawi sampai jam minimalnya sampai jam 9 biasanya. Paling cepat? Paling cepat biasanya sampai jam 9. Paling lama? Maksudnya mayoritas mahasiswa balik jam 9 jam 9. Mayoritas jam 9 malam. Mayoritas mahasiswa. Lumayan lama berarti dari habis asar sampai ke jam 9. Jadi habis asar biasanya mereka nih tadarus aja. Habis itu dari maghrib sampai isya ikut kajian syekh. Habis itu dari isya lagi sampai jam 9 ya ngapain kek, misalkan belanja atau apa sampai. Karena bisnya sedianya jam 9. Karena sedia jam 9. Nah, itu juga kita juga bisa dapat akses kembali ke kampus dengan gratis pakai bus lagi. Cuman yang kembali lagi di awal. Pengalaman yang tadi. Harus berlomba-lomba gitu kan. Saling sikut ya. Saling sikut dan lain-lain gitulah. Tapi mungkin juga buat image kali ya, saling sikutnya bukan berarti kayak menzolimi gitu kan. Bukan. Cuman karena orang-orang saling ingin memperebutkan yang gratis itu. Siapa yang tidak mau gratis kan ya. Itu bukanlah sebuah keburukan, itu adalah salah satu cerita yang menarik lah yang bisa kita ceritakan nanti ke anak-anak kita misalkan. Itu kemudian Fauzal nih, antum bilang sampai jam 9 ya rata-rata balik ke kampus UIN Madinah. Nah, kalau antum sendiri biasanya ngapain tuh dari jam 9 sampai mungkin jam 10 atau jam berapa? Biasanya kalau saya pribadi biasanya langsung tidur. Karena udah lelah sebenarnya. Tapi lelahnya Masya Allah, belajar dari pagi kemudian sore ke Alhamdulillah. Walaupun kita sebenarnya siangnya sudah istirahat, tapi tetap saja lelah gitu. Jadi biasanya saya langsung tidur, atau kalau enggak murojaah sedikit pelajaran apa yang ada di kampus, yang dipelajari tadi pagi pas di kampus. Atau kalau enggak lagi ya ngobrol aja bersama teman, cerita-cerita sama teman, ngapain kayak sama teman misalkan kan, sampai sudah merasa ngantuk baru tidur. Tapi saya ada satu pertanyaan nih Fauzal. Kalau tadi cerita dari antum ya, katanya kan kampus cuma belajar aja tuh. Sisanya mungkin masing-masing mahasiswa terserah mau ke Masjid Nabawi, mau ngapain.
Apa emang agenda kampus itu cuma belajar aja? Atau ada ekskulnya, atau ada agenda apanya misalnya, organisasi kah? Atau ada agenda-agenda di pertengahan perkuliahan apa gimana? Apa cuma udah belajar aja di kampus? Oke, ada sebenarnya ada. Salah satu ekskul, bukan, salah satu event lah, saya bilang event aja. Ya karena kayaknya bosan juga kalau belajar terus tuh. Ya. Ada walaupun memang monoton belajar ya, ya. Tapi tetap ada namanya juga kampus, pasti ada event-event. Oh, ada event. Nah, di sini saya mau ceritakan ada 2 event yang besar di UIM. Yang pertama apa? Ka'sul Alam. Apa itu, Art? Piala Dunia. Oh, ada Piala Dunia juga. Ya, karena kita di UIM mahasiswanya tersebar lebih dari 80 negara. Oh, jadi antar mahasiswa aja tuh main bola tuh. Karena di UIM itu mahasiswanya datang dari lebih dari 80 negara. Emang berapa sih sekarang kurang lebih mahasiswa dari semua negara itu? Setahu saya dari berbagai macam 15.000 mahasiswa lebih. Masya Allah. Ya. Dan itu berasal dari 85 negara lebih lah, atau 80 negara lebih. Nah, Ka'sul Alam ya, Piala Dunia. Ka'sul Alam, Piala Dunia. Ya sama, main bola juga, tanding bola. Ya. Oh, jadi benar-benar nggak cuma belajar aja, ada. Nggak cuma belajar aja. Waktu itu yang Ka'sul Alam yang saya dapat itu Indo itu kalah. Dia menang sekali, menang 2 kali, habis itu kalah langsung gugur lah. Saya nggak lihat klasemennya kayak gimana, intinya dia menang 2 kali, kalahnya sekali langsung. Seru juga tuh kalau ada Piala Dunia. Ada gitu, seru. Antar negara loh. Antar negara, karena kita ya tadi yang saya bilang, kita datang dari banyak negara. Itu biasanya, dan main bolanya itu dilaksanakan di malam hari, jadi lebih seru. Tidak dilaksanakan di siang hari. Ya, siang hari panas. Kan kita lelah untuk dari belajar, kan. Jadi kita laksanakan biasanya dari kampus mengatur waktu tanding lombanya itu, tanding bolanya itu di malam hari supaya lebih seru juga kan, supaya kita juga bisa bergembira bersama gitulah. Ya, Masya Allah. Seru juga sih kalau main olahraga malam tuh. Itu kan Ka'sul Alam ya. Kalau event yang kedua tadi? Yang kedua ada namanya Mahrojan. Mahrojan itu adalah Mahrojan Thaqafatis Suyub. Oh, apa tuh artinya? Itu festival kebudayaan negara. Nah, jadi setiap tahun kampus UIM melaksanakan festival kebudayaan negara. Nah. Itu ngapain tuh di acaranya? Oke. Masing-masing negara menampilkan budaya mereka. Seperti itu. Jadi setiap masing-masing negara diberikan waktu sebelum mulai acara ini, festival ini, diberikan waktu kurang lebih seminggu sebelumnya untuk mendekor, standnya. Nah, jadi disiapkan satu tempat besar di salah satu lokasi di UIM. Nanti masing-masing negara menunjukkan budaya. Di dalamnya masing-masing negara membangun stand masing-masing dengan ciri khas masing-masing dari negara itu sendiri. Luar biasa ya caranya, Insya Allah. Jadi pengunjung itu bisa merasakan satu dunia lah. Itu bisa katakan satu dunia. Di situ juga kita bisa belajar, selain belajar agama, kita juga belajari negara orang, interaksi dengan negara lain. Gitu, seperti itu. Budaya-budaya mereka. Jadi pengunjung mau itu tolib itu sendiri ataupun orang dari luar bisa merasakan satu dunia hanya dari satu tempat. Nah, karena apa? Karena festival yang tadi. Dan festival yang tadi itu festival Mahrojan itu juga diatur hari-harinya. Jadi maksudnya, di hari pertama misalkan ada hari teh nasional. Teh nasional. Ada hari makanan nasional. Ada hari kopi nasional. Jadi maksudnya kalau misalkan di hari teh nasional, setiap negara di standnya mereka harus menyiapkan teh dengan rasa dengan masing-masing ciri khas masing-masing, teh dengan ciri khas masing-masing negara itu. Dan kita Mahrojan tahun lalu, bukan Mahrojan tahun ini. Mahrojan tahun lalu itu Indonesia mendapatkan kayak penghargaan gitulah. Oh, terbaik tuh tehnya. Bukan, bisa dibilang terbaik. Karena apa? Tehnya unik. Tehnya kenapa? ST. Oh, ada ST. ST itu satu-satunya hanya ada di Indonesia. Iya, di negara lain nggak ada. Iya, hanya ada di negara Indonesia. Negara lain tidak ada yang panas minum tehnya. Semuanya panas. Makanya waktu itu Indonesia dapat penghargaan lah di hari ST itu karena tehnya unik. Tehnya unik. Makanya pakai teh tidak panas. Beda dengan negara lain yang hanya ditambahkan na'na itu kayak daun min, dan lain-lain lah gitu. Dan panas semuanya. Indonesia waktu itu kayak bersyukur sebagai warga negara Indonesia ini, Masya Allah. Iya, dapat penghargaan lah karena tehnya unik gitu. Sama berarti kayak tadi ada kopi, ada makanan juga. Nah, iya, di hari makanan nasional itu ya
setiap stand mempersiapkan makanan-makanan yang paling ciri khas dari negara tersebut. Kalau ya. Indonesia apa tuh biasanya? Kalau Indonesia apa kemarin ya? Saya lupa makanan. Rendang. Ya, rendang. Oh, rendang. Rendang. Oh, salah satunya. Pasti rendang. Rendang itu makanan Indonesia yang paling terkenal lah di seluruh dunia. Dan kalau ada juga konro. Konro yang dari Sulawesi. Iya, iya. Kebetulan saya pribadi orang Sulawesi. Jadi merasa bangga konro ditampilkan pada jadi ya di UIN Madinah juga ini kita juga bisa tanpa ke negara orang mencicipi masakan mereka dan mereka kita bisa coba di UIN tersebut karena berbagai negara masuk di kampus tersebut. Lebih tepatnya pada saat festival itu. Masya Allah. Jadi Masya Allah luar biasa ya, mulai dari kita tadi berbincang dari mulai keutamaan Masjid Nabawi, kemudian belajar pagi, sorenya ke Masjid Nabawi, ada juga tentang acara-acara seperti ini. Ada Piala Dunia, ada Mahrojan. Dan masih ada yang lainnya sebenarnya. Masya Allah. Tapi ini yang dua ini yang paling mau lah di kampus tersebut. Yang paling mau untuk diceritakan. Baik, Akh Fauzal, mungkin ada saran gitu, ada pesan atau nasihat buat teman-teman yang ingin melanjutkan studinya S1 di Fakultas Syariah atau fakultas lain di UIN Madinah tersebut. Teman-teman sekalian, ya untuk mendaftar di UIN sekarang itu tidak bisa melalui websitenya UIN itu sendiri, namanya Minhate. Tahun-tahun lalu dulu seperti itu ya. Bisa kita lewat situ, tapi sekarang karena ada regulasi perubahan baru, sekarang itu setiap kalau kita mau mendaftar di UIN itu harus melalui website SIS Study in Saudi. Ya, oke. Kita tidak panjang membahas tentang website itu, tapi teman-teman, saran saya kepada teman-teman yang mau atau mempunyai niat untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Madinah, itu ya persiapkan apa yang perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting apa? Berkas. Berkas. Karena sekarang semua penerimaan, semua pendaftaran itu melalui online. Jadi yang dicek oleh kampus adalah berkas kita. Yang salah satu yang paling penting adalah berkas kita. Kalau dulu saya sering dengar istilah mukobala tuh. Nah, sekarang udah nggak ada ya? Sekarang sudah mukobala itu Syekh datang dari Saudi ke Indo. Syekh datang dari Saudi ke Indo untuk mengetes lah gitu, mukobala langsung gitu. Jadi dulu offline. Sekarang sudah online. Online semua ya. Makanya salah satu yang terpenting adalah mempersiapkan berkas dengan sebaik-baiknya. Dari surkom, surat rekomendasi, tazkiyah, bisa juga dengan berkas-berkas lain seperti berkas-berkas pendukung seperti sanad-sanad yang antum punyai. Persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ijazah antum terjemahkan, cari penerjemah yang memang sudah tersumpah. Pokoknya semaksimal mungkin lah buat menyiapkan berkas tersebut. Semaksimal mungkin karena ya yang dinilai oleh kampus adalah berkas kita. Berkasnya. Tapi ada ujiannya nggak sih, Akh Fauzal? Ujiannya tidak ada, dari pihak berkas. Kita hanya mengirimkan berkas. Nah, nanti setelah itu Allah alam. Di sini ranah Allah yang main nih. Di sini Allah nih yang mengatur. Apakah Allah ingin thalib itu melanjutkan pendidikannya atau tidak? Kalau antum lulus gara-gara website UIN itu yang Minhate ya tadi ya? Atau masuk di SIS? Kalau saya pribadi masih di website Minhate. Minhate. Nah, setelah saya baru tuh langsung diubah jadi SIS gitu. Jadi itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang misalkan memang merasa pengen lanjut, persiapkan berkas antum dengan sebaik-baiknya. Oke. Ya jangan merasa mudah-mudah lah. Jangan memudah-mudahkan berkas ini karena ini yang terpenting. Setelah itu biarkan Allah yang mengatur. Ya, artinya kalau kita ingin cita-cita yang luar biasa, wow gitulah. Kita juga perlu persiapan yang bagus juga, maksimal. Usaha kita tidak akan mengkhianati hasilnya. Tapi saya banyak juga dengar cerita nih, Akh Fauzal. Banyak yang mempersiapkan berkas, kemudian berusaha semaksimal mungkin persiapan untuk masuk di UIN Madinah, tapi juga nggak keterima. Ini kenapa ya, Akh Fauzal? Kita ini namshi ala qadarillah. Kita berjalan atas takdir Allah. Takdir Allah. Berarti Allah belum mentakdirkan kita untuk masuk ke UIN. Dan pasti Allah mengganti sebenarnya, mengganti yang lebih baik. Kita tidak tahu apa yang lebih baik itu. Cuman kalau misalkan Allah tidak mewujudkan apa yang kita inginkan, pasti ada gantinya kok. Seperti itu. Saya tidak akan bicara jauh tentang iya. Intinya itulah takdir Allah untuk antum misalkan. Ya. Daripada antum benar-benar tidak mempersiapkan berkas dengan baik, nah
untuk mendaftar juga kan butuh ikhtiar kan. Ikhtiar adalah ikhtiar itu membentuk jalan takdir itu. Jadi kalau ikhtiar kita setengah-setengah, ya udah Allah mentakdirkan itu, Allah tidak mentakdirkan dengan baik kita itu. Artinya jangan memiliki pemikiran bahwa udahlah semaksimal sebisanya aja, toh ujungnya takdir lo enggak, tapi tetap harus ada maksimal harus ada dalam usaha. Ikhtiar yang maksimal seperti itu. Insya Allah. Dan setelah antum mempersiapkan berkas dengan sebaik mungkin, ya apalagi kecuali minta kepada Allah. Itu aja sih teman-teman. Ada pengalaman atau cerita gitu? Mungkin kenalan teman-teman atau seperti apa dalam mempersiapkan berkas atau proses pengiriman di UIM Madinah? Ya, ada cerita menarik dari salah satu seangkatan saya, teman saya di UIM yang keterima. Di sini saya mau cerita dan saya mau mengatakan, men-share kepada teman-teman sekalian bahwa masuk ke UIM itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama nih, ya harus dipegangnya. Ya, masuk ke UIM berarti itu antum direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin berkas itu wasilah, perantara, tapi yang betul-betul yang main di situ Allah, rezeki dari Allah. Ya. Kenapa saya bilang begini teman-teman sekalian? Salah satu teman saya di UIM, backgroundnya dia memang pernah pesantren, sebelumnya pernah pesantren, tapi background sebelum dia masuk ke UIM itu apa? Dia adalah penjaga toko vape. Penjaga toko vape. Soalnya kalau kita nilai kan itu kan hal-hal lulus tuh. Enggak, itu kan hal-hal yang kayak ke arah kiri, agak negatif gitu kan. Kok bisa penjaga toko vape diterima di UIN? Nggak mesti yang hafal Quran yang keterima. Hafal Quran, nggak mesti yang sudah paham fikih gitu ya, bertentuan bahasa Arab. Belajar banyak ya. Yang saya bilang tadi di awal bahwa masuk UIM adalah rezeki dari Allah. Berarti Allah mentakdirkan Allah merezekikan teman saya ini untuk berubah menjadi lebih baik, meninggalkan yang buruk tadi itu. Masya Allah. Jadi betul-betul ya peran Allah penting dalam ini. Ya, makanya jangan lupa untuk berdoa dan berikhtiar. Baik teman-teman, Masya Allah kita udah berbincang panjang lebar bersama Akh Fawzal. Tadi terakhir beliau menyampaikan saran, nasihat kepada teman-teman yang ingin melanjutkan S1 di UIM Madinah untuk betul-betul memaksimalkan pemberkasan ya. Tapi jangan lupa ada satu poin yang sangat penting, bahwasanya semua usaha antum itu tetap di atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecewa ketika belum keterima ya, tapi yang jelas tetap ada ikhtiar yang maksimal. Dan Allah akan mengganti. Masya Allah, jazakumullah khair Akh Fawzal udah menyempatkan waktu. Kami ucapkan terima kasih banyak udah mampir sini. Jangan sungkan-sungkan untuk datang lagi ke pesantren kami. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.